Jack meminum air yang tergenang di sana. Ternyata itu adalah air laut. Ia juga mencoba mencicipi air lainnya, yang ternyata sama-sama tak bisa diminum. Dalam keadaan putus asa, Jack berusaha menggunakan barang antik di sana untuk membuka sebuah pintu yang menyimpan beberapa bahan makanan. Sayangnya ia tak menemukan air sama sekali. Ia tampak melihat sekitarnya dengan putus asa lagi. Sampai tiba-tiba sistem penyiraman otomatis taman mulai menyala. Jack bergegas untuk meminum air dari sana. Setelah minum, ia berbaring dengan perasaan lega. Akhirnya ia bisa minum setelah sekian lama. Kemudian, ia mulai menemukan beberapa wadah dan mengisinya dengan air itu. Kini ia punya pasokan air yang cukup. Masalah airnya sudah teratasi. Ia bisa minum sepanjang waktu dan merasa jauh lebih tenang sekarang. Melihat steak yang ada di dapur membuat Jack seakan menikmati kehidupan sebagai orang kaya. Namun saat ini, suhu dalam ruangan telah meningkat menjadi 41 derajat Celcius. Bahkan saat ia sudah melepaskan seluruh pakaiannya, ia masih saja kepanasan. Di waktu senggangnya, Jack menghabiskan waktunya untuk melukis. Tiba-tiba, Jack melihat seorang petugas kebersihan di luar pintu dari kamera pengawas. Jack segera mengenakan pakaiannya kembali dan berkali-kali memukul pintu dengan panci. Sayangnya, ruangan itu kedap suara, sehingga tak akan terdengar apapun dari luar. Jack berusaha mengeluarkan secarik kertas lewat celah pintu bagian bawah. Sayangnya, pintu itu benar-benar rapat dan tanpa celah, sehingga Jack tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saat petugas kebersihan pergi, ia bersandar di balik pintu dan merasa kecewa. Suhu AC mulai berubah dari naik ke turun, sehingga keesokan paginya, suhu dalam ruangan menjadi sangat nyaman. Di bawah sinar matahari, Jack sedang menikmati sarapannya. Ia berusaha menikmati kehidupannya sebagai orang kaya. Ketika bosan, ia akan mencoret-coret potret si orang kaya di sana. Hal itu membuatnya jadi lebih lega. Ia juga mulai mencoret-coret tembok. Tak butuh waktu lama bagi Jack untuk menuangkan kreativitasnya. Suhu AC telah turun dengan cepat baru-baru ini. Jika Jack tidak menemukan cara untuk melarikan diri, ia mungkin akan mati membeku di sana. Di tengah kebingungannya itu, ia menemukan sesuatu dan kembali memiliki secercah harapan. Vas yang bernilai 100 juta itu hendak dihancurkannya tanpa ragu-ragu. Ia kemudian mengumpulkan pecahan vas yang berukuran sama dan membungkusnya menggunakan kain. Kemudian merapikannya menggunakan selotip. Ia membuat sepasang kacamata pelindung sederhana. Kemudian menaiki tangga yang terbuat dari perabotan yang dibongkar. Ia mulai mengetuk semen di langit-langit. Jack telah terjebak di ruangan itu selama 15 hari. Sejak pengatur suhu ruangan menjadi rusak dan membuat suhu semakin rendah. Jika tidak segera melarikan diri, Jack benar-benar akan mati. Tapi ruangan itu benar-benar tanpa celah. Tidak hanya jendela yang terbuat dari kaca tahan ledakan, bahkan pintu kayu memiliki lapisan baja yang kuat. Satu-satunya tempat yang dapat mengarah ke dunia luar kemungkinan hanya saluran ventilasi di langit-langit. Tapi tak akan mudah untuk memanjat keluar, karena ventilasi juga dilapisi kaca anti ledakan, yang sekitarnya terbungkus kuat dengan semen. Bila ingin menyingkirkan kaca itu, Jack harus menghancurkan semen. Setelah perjuangan dari kerja kerasnya, ia berhasil membuat lubang kecil dan menemukan skrup di dalamnya yang dipasang sangat kuat, membuat Jack kesulitan melepasnya. Tapi ia tidak menyerah dan terus berupaya menghancurkan semen. Saat ia berhasil menyingkirkan semen-semen itu, ternyata ada 12 skrup yang dipasang begitu rapi dan kuat. Ia sudah mencari ke seluruh ruangan, tapi ia tak menemukan alat untuk membantunya melepas skrup itu. Yang lebih tragis adalah karena pengatur suhu ruangan yang rusak, suhu dalam ruangan juga menurun tajam. Jack harus berupaya menjaga suhu tubuhnya. Ia mencari mantel di dalam lemari dan tak sengaja menemukan jalan rahasia. Ia berjalan dengan hati-hati melalui jalan rahasia yang sempit, namun hanya ada potret diri di dalamnya. Awalnya, ia memang berniat untuk mencurinya dan diam-diam menyusup ke rumah sang pelukis. Akibatnya, sekarang ia jadi terjebak di dalam sana. Dalam keadaan putus asa, ia tertidur perlahan. Ia bermimpi pintu akhirnya terbuka dengan sinar matahari yang masuk ke dalam. Tuan rumah dengan hangat mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pameran seni miliknya. Namun, kenyataannya sangat kejam. Bahan makanan semakin berkurang.
Ikan hias di rumah itu mungkin adalah harapan terakhir Jack. Ia pun segera menyerok ikan dari akuarium dan segera memotongnya menggunakan pisau di dapur. Kemudian ia mencincang dan menghaluskan daging ikan dan membuatnya menjadi bakso. Meskipun rasanya sangat tidak enak, tapi demi bertahan hidup, Jack terpaksa memakannya. Setelah makan, ia kembali merencanakan pelarian dirinya. Dengan balok kayu dan pisau yang tajam, ia mengukir sesuatu. Setelah memolesnya, ia berhasil membuat alat. Saat akan melepaskan sekrup itu, sayangnya, kayu langsung retak. Tapi Jack tidak menyerah. Ia terus memperbarui ukuran kayu agar lebih pas. Setelah usaha yang tak henti-hentinya, dan potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya, ia berhasil melepas sekrup pertama. Kemudian mengambilnya dengan tangan. Dia menjadi percaya diri seketika. Sejak saat itu, ia mulai berhenti tidur dan makan. Hingga 2 hari kemudian, ia sudah berhasil melepaskan 4 sekrup. Tapi karena jam kerja yang panjang, kekuatan fisiknya benar-benar melemah. Tak sengaja, ia malah terjatuh dan mengalami cedera paha yang serius. Hingga akhirnya, hanya tersisa 2 sekrup untuk kebebasannya. Sementara butuh setidaknya 10 hari agar pahanya kembali pulih. Masalahnya, seluruh pasokan makanannya telah habis tak tersisa. Dalam keadaan putus asa, Jack terpaksa makan makanan anjing yang kadaluarsa. Memakan itu membuatnya jadi berhalusinasi. Ia melihat sang tuan rumah datang menghajarnya, membuatnya terluka. Akhirnya ia terbangun perlahan dan menemukan alarm asap di langit-langit. Ini membuatnya melihat harapan dalam sekejap.